Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma dari kampus Unisya, yakni kampus Universitas Islam Syarifuddin. Jadi nama saya Siti Rahma, dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI reguler. Saya di sini bervideo untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen LPI atau Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MTGI. Di sini saya akan membahas tentang judul manajemen kurikulum dan peserta didik lembaga pendidikan Islam. Jadi di sini sebelum membahas ke dalam judul, apa itu yang dinamakan kurikulum? Jadi apa yang dinamakan kurikulum? Jadi kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses pembelajaran. Jadi kata singkatnya itu kurikulum itu sebuah pedoman dalam suatu lembaga. Jadi keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan itu tergantung bagaimana penataan kurikulum atau kurikulum yang dipakai di lembaga tersebut. Jadi mampu dan tidaknya peserta didik menyerap materi pembelajaran tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada kurikulum yang digunakan. Jadi di sini kurikulum sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu. Jika kurikulumnya didesain dengan baik, sistematis, komprehensif dan integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil atau output pendidikan itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Jadi di sini kurikulum merupakan suatu pedoman dalam sebuah pendidikan, begitu. Jadi bagaimana berkualitasnya suatu pendidikan atau lembaga itu tergantung bagaimana mereka mengikuti sebuah kurikulum yang ditata dengan baik. Jadi seperti itu. Kurikulum ini sebuah rencana, sebenarnya sebuah rencana pengajaran, materi atau metode evaluasi pembelajaran yang disusun oleh lembaga pendidikan. Tujuannya di sini kurikulum adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dengan sesuai standar pendidikan yang telah ditetapkan. Penerapan kurikulum bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui proyek interdisipliner, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan keterampilan hidup. Pengembangan seperti kalau contohnya pengembangan keterampilan hidup bisa dilakukan dengan kampanye gaya hidup sehat di sekolah, seperti yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang melibatkan diskusi, simulasi, kegiatan fisik dan lain sebagainya gitu. Jadi lanjut saja ke materi inti saya di sini, manajemen kurikulum. Jadi penjelasan kurikulumnya sudah tadi. Sekarang apa sih yang dinamakan manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum yaitu prinsip demokratisasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, subjek didik sesuai dengan posisinya masing-masing dalam pencapaian tujuan kurikulum itu sendiri. Prinsip lain juga mengatakan atau mengungkapkan manajemen kurikulum adalah kooperatif atau yang disebut bekerja sama gitu. Pengkajian dan pelaksanaan kurikulum dapat sesuai dengan posisi masing-masing dan saling memahami. Setiap pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kurikulum ini diharapkan bekerja sesuai dengan porsi atau posisi masing-masing begitu. Jadi bedanya pengertian kurikulum dengan manajemen kurikulum, kalau kurikulum itu sebuah perencanaan, sedangkan manajemen kurikulum itu bagaimana sih mengelola atau membuat perencanaan itu dengan baik. Bagaimana sih mengelola atau melaksanakan dengan baik atau melaksanakan kurikulum itu dengan baik? Bagaimana caranya? Di sini poinnya di manajemen kurikulum. Selanjutnya
peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Nah, peserta didik ini lembaga itu ada dua, ada juga lembaga pendidikan Islam, ada juga lembaga-lembaga yang memang masih negeri. Peserta didik pada lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Mereka adalah individu yang terdaftar dalam program pendidikan di sekolah, madrasah atau pendidikan Islam lainnya. Selain mengembangkan pengetahuan akademis, peserta juga didik diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan moral berdasarkan ajaran Islam. Jadi, ini yang dinamakan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Pengertian secara keseluruhan, apa sih yang dinamakan manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam? Nah, di sini manajemen kurikulum berbicara manajemen kurikulum lagi pada lembaga pendidikan Islam memainkan peran krusial dalam memastikan pendidikan yang holistik dan komprehensif bagi peserta didik. Kurikulum ini di lembaga ini biasanya mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan studi Islam sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan akademis, spiritual secara bersamaan. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu dalam pendidikan Islam di sini mengimbangkan antara dua konsep atau dua mata pelajaran, bisa dikatakan begitu. Misalkan kalau di dalam pendidikan yang masih sangat formal seperti negeri, itu biasanya antara pendidikan Islam atau pembelajaran Islam dengan pembelajaran formal itu lebih banyak pembelajaran formalnya. Akan tetapi dalam dunia pendidikan Islam ini seperti pada madrasah, seperti madrasah aliyah, itu kan masih sangat itu kan sebuah pendidikan Islam ya, dimana dalam lembaga tersebut ada pendidikan formal dengan pendidikan yang berbasis agama itu sama rata, sama-sama banyak. Jadi tujuannya di sini bagaimana? Jadi di sini pendidikan atau peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan yang Islam itu harus ditekankan dalam moral-moralnya. Jadi manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Peserta didik di lembaga pendidikan Islam tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademis saja, dan pelaksanaan ini atau evaluasi ini yang efektif untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan tercapai dengan baik. Dan kesimpulannya dari materi-materi sebelumnya ini, manajemen kurikulum yang efektif pada lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk memastikan pendidikan yang holistik dan komprehensif. Kurikulum yang terintegrasi antara mata pelajaran umum dan studi Islam memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan akademis dan spiritual secara bersamaan atau sama rata. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Peserta didik di lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran agama Islam. Dengan demikian, melalui manajemen kurikulum yang tepat dan lingkungan belajar yang islami, lembaga pendidikan Islam berperan besar dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agama Islam. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.